Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8H Sauda, sekarang pelajaran sorof ya sekarang ya. Jadi kemarin kan udah ini ya, udah sampai sini ya kan. Nah, jadi gini, sekarang lihat halaman ini nih, halaman ini 15. Jadi kan isim ditinjau dari kejelasannya. Jadi kan kemarin ada isim yang nakiroh yang nggak jelas sama isim yang isim ma'rifah kan. Terus isim ma'rifah itu tandanya ada apa aja? Ada alif lamnya sama ada domir. Nah ya kan. Nah ini tuh lanjutan tanda-tanda ma'rifah. Jadi isim itu kalau jelas itu tanda-tandanya apa aja? 1, ada alif lamnya ya. 2, kemasukan domir. Nah terus ketiga isim isyarah. Jadi dia kan ditunjuk. Haza tolibun, jelas kan, berarti muridnya itu yang mana yang ditunjuk tuh jelas. Soalnya dia udah nunjuk gitu ya. Terus isim mausul allazi, yang apa? Kan jelas ya, misalnya as-saubul ladzi nadhif, misalnya artinya itu baju yang bersih. Berarti jelas kan? Maksudnya bajunya tuh yang mana tuh jelas gitu, soalnya terjelaskan. Alat itu kan yang kalau misalnya bahasa Indonesianya kan juga menjelaskan gitu kan, misalnya itu tuh buku yang di pinggir gitu kan biasanya. Nah gitu, jadi karena ada isim mausulnya ini, suatu isim itu tuh jadi jelas gitu. Terus yang kelima itu munada, salah satu tandanya juga ya tajir, wahai penjual gitu. Gak mungkin kan kita manggil tapi orangnya nggak ada, atau enggak kita pokoknya orangnya nggak ada gitu. Jadi karena dengan panggilan ini, isim itu tuh jadi jelas yang mana orangnya gitu. Jadi tertuju. Nah terus sekarang keenam al-alam. Al-alam itu nama orang atau tempat, gunung, kota dan lain-lain yang telah jelas zatnya. Misal nih, Muhammad, Ahmad, Mekah, Surabaya, Irak, Nil. Nah sekarang itu alam itu ada 3, terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1, kunyah. Kunyah itu apa? Nama julukan yang diawali dengan ummu, ibnu, abu. Contoh kayak misalnya umi kalian, misalnya nama kalian misalnya Asma, ummu Asma gitu. Nah itu namanya kunyah ya. Tuh, Abu Bakar, Ummu Hani, Ibnu Mas'ud gitu. Terus yang kedua lakob. Lakob itu gelar. Contoh Umar Al-Faruq. Umar bin Khattab itu lakopnya itu Al-Faruq. Karena dia itu yang paling bisa membedakan antara Faruq itu dari Faroqa yufariqu, membedakan. Kalau Al-Faruq berarti pembeda. Jadi Umar Al-Faruq adalah sahabat gitu. Sahabiyun jalil, adalah sahabat yang mulia. Berarti kan di sini bukan ditulis Umar bin Khattab sahabiyun jalil, enggak kan? Tapi di sini ditulisnya pakai lakopnya Umar Al-Faruq sahabiyun jalil. Orang udah tahu kalau misalnya Umar Al-Faruq ini tuh Umar bin Khattab gitu. Maksudnya enggak usah misalnya ditanda kurungin lagi Umar bin Khattab gitu. Enggak, tapi dengan Umar Al-Faruq aja orang udah tahu kalau misalnya ini tuh Umar bin Khattab, karena emang lakop ini terkenal untuk Umar. Jadi karena ada lakop ini, jadi jelas kan Umarnya tuh Umar yang mana? Oh, Umar sahabat Nabi gitu. Karena lakopnya ini kita udah kenal. Terus sekarang isim. Isim itu ya udah nama selain julukan atau gelar ya, kayak biasa Muhammad, Nahrun Nil, misalnya Jabalu Salak, Gunung Salak gitu-gitu ya. Pokoknya semua nama lah, nama cewek, cowok, Muhammad, Asma, Aisyah, Khadijah. Terus nama-nama kota, Jakarta, Mekah, Madinah gitu-gitu, Jeddah. Nama tempat, pokoknya sesuatu yang bernama gitu ya. Dan itu tuh nama, bukan gelar ataupun kunyah. Nah yang terakhir tanda kalau misalnya suatu isim itu tuh jelas, itu nih yang terakhir nih, bersambung dengan isim ma'rifah, al mudhofu ilal ismil ma'rifah. Ini tuh namanya mudhof tuh bersandar gitu.
Nah, al-mudhof bersandar ila kepada isim ma'rifah, kepada isim yang sudah jelas. Contoh, ma'haduna, ma'hadnya pondoknya kita. Jelas kan berarti di sini pondoknya siapa? Pondoknya kita. Karena di sini ini tuh namanya tuh mudhof ilaih. Jadi biasanya mudhof ilaih itu tuh yang artinya itu bisa ada nyanya. Jadi pondoknya kita, kepemilikan kan. Nah, itu maksudnya tuh itu kepemilikan gitu. Jadi ma'haduna pondoknya kita. Terus qalamu Muhammadin, penanya Muhammad. Ya gitu. Jadi jelas kan, oh pena siapa? Penanya Muhammad. Ada nyanya ini loh. Nyanya ini tuh pokoknya kalau misalnya diartiin ada nyanya itu tuh itu namanya ini mudhof ya, mudhof. Karena dia penanya ini bersandar dengan Muhammad, bersandar kepemilikannya gitu. Ya kan? Kalau diartiin kan penanya Muhammad, ya kan? Terus kitabun nahwi, buku nahwu. Jelas kan jadi mudhof ilaih itu, mudhof ilal ismil ma'rifah itu harus kata pertamanya itu nggak apa-apa nakiroh, tapi kata keduanya itu harus ma'rifah. Nih lihat, ma'haduna. Nah ini apa? Domir kan. Sedangkan domir juga salah satu tanda isim ma'rifah ya kan. Nah terus qalamu Muhammadin, Muhammad ini kan nama orang. Tuh ada tanwinnya ini loh, tanwin. Kalau tanwin kan berarti gini, kalau Muhammad ini kan udah jelas nama orang gitu loh. Jadi qalamu Muhammadin, jadi jelas penanya Muhammad gitu, karena dia udah nama orang jadi udah jelas gitu orang. Kalau misalnya cuman nah gini doang kan kita nggak tahu siapa. Kalau Muhammad kan udah bernama, jadi udah jelas gitu loh Muhammad. Tinggal ditambah penanya Muhammad jadi jelas gitu. Terus an-nahwi ada alif lamnya, berarti dia isim ma'rifah. Kitabnya nakiroh, kitabun nahwi. Jadi jelas buku nahwu, oh buku nahwu gitu. Terus sayyaratu abi Muhammad, mobilnya Abu Muhammad. Jelas kan berarti mobilnya punya siapa? Haqibatu hadhihi thalibah. Ini tasnya ini tasnya si murid ini nih gitu. Jelaskan jadinya tasnya siapa gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat itu artinya tuh jalan. Alladzina itu yang, ya kan, ada kan di isim mausul yang untuk jamak. An'amta yang engkau berikan kepada mereka gitu. Jadi jelas kan berarti jalan yang mana, jelas gitu. Nah udah, insya Allah pelajaran hari ini sampai sini aja materinya. Nanti tugasnya cuman untuk ini isim alam sama ini al-mudhof ilal ismil ma'rifah. Sekian, semoga ilmunya bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.